hari ini adalah tentang dipilih oleh Allah menjadi terlibat dalam aktivitas pemuridan. Yohanes pasal yang 15 ini menjadi nas Alkitab, ayat yang kita harus pelajari dan pahami. Yohanes 15 ayat 16. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Allah yang memilih kita. Kalau Allah yang memilih kita, itu berarti dari pihak Allah Dia sangat proaktif. Kalau manusia mengatakan, oh saya yang memilih Tuhan, sehingga saya hari ini menjadi anak Tuhan. Oke, kalau kita mau katakan seperti itu, tidak masalah sebetulnya. Tetapi sebelum kita mengatakan seperti itu, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa Allah yang memilih kita. Saudara ada di tempat ini, saudara menjadi anak Tuhan, saudara menjadi murid Tuhan, sudah terlibat dalam berbagai aktivitas kegiatan rohani, sudah menjadi anak Tuhan. Itu berarti karena Allah yang proaktif memilih saudara. Kalau kata memilih, berarti ada sebuah keputusan yang sifatnya ilahi, yang dipertimbangkan masa-masa, dipertimbangkan, dipikirkan, lalu kemudian diputuskan, dan pilihan jatuh kepada saudara hari ini menjadi anak Tuhan. Seharusnya jemaat Tuhan menjadi bangga oleh karena kita menjadi umat pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, bukan karena kemauan kita, tapi karena Allah mau memilih kita. Pada ayat yang ke-12 dikisahkan di sana bahwa Tuhan mengajak setiap orang untuk saling mengasihi terlebih dahulu. Ini sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu tentang kasih. Tuhan mengajak kita untuk mengasihi terlebih dahulu setiap orang. Lalu pada ayat berikutnya, di ayat yang ke-13 dijelaskan di sana bahwa tidak ada kasih yang lebih besar kalau kasih itu tidak direlakan nyawanya kepada sahabatnya. Pada ayat yang ke-13 dijelaskan di sana bahwa Allah telah memindahkan, ayat yang ke-12 dijelaskan bahwa untuk bisa saling mengasihi maka diperlukan proses pemindahan. Nah, proses pemindahan itu dilakukan oleh Allah melalui Yesus dalam diri kita. Kita dipindahkan dari gelap pada terang Tuhan yang terjadi. Kita dipindahkan dari kematian secara rohani, kita mengalami kehidupan secara rohani. Kita yang harusnya tidak berdaya dan tidak punya kekuatan Allah, kita sekarang memiliki kekuatan Allah. Proses itu dilakukan oleh Yesus karena kematiannya di kayu salib, dipindahkan dari gelap kepada terang. Hari ini kita disebutkan menjadi anak-anak terang. Kalau disebutkan menjadi anak terang, berarti karakternya karakter terang, karakter Kristus. Tabiat juga tabiat terang, tabiat Kristus. Tapi bagaimana kalau seandainya kehidupan kita masih menghidupi kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan atau tabiat-tabiat yang tidak benar, atau mungkin sama persis dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus? Saya mengatakan itu adalah sebuah proses, tetapi proses itu sudah dinyatakan mutlak, sudah pindah, artinya sudah tidak lagi kita hidupi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketika proses pindah dari gelap kepada terang, maka proses berikutnya dilakukan pada ayat yang ke-13 oleh Allah melalui Yesus adalah dengan Yesus memberikan nyawanya kepada setiap sahabat-sahabatnya. Proses mengangkat kita menjadi sahabat merupakan proses merelakan nyawanya, dirinya Yesus untuk menjadi sahabat buat kita. Bagi kita, Yesus adalah sahabat karena Dia rela memberikan nyawa. Ini adalah proses pengangkatan. Di dalam terjemahan asing disebutkan adopsi, mengadopsi kita yang tadinya tidak harus mengalami kemerdekaan, mengalami kehidupan secara rohani, tapi Allah mengadopsi kita, menjadikan anak, memindahkan kepada terang, lalu kemudian kita dijadikan sahabat. Berarti Allah menaikkan status kita menjadi sahabat. Ada banyak orang bisa terbuka satu dengan yang lain, itu karena dia percaya kepada teman itu, dan teman itu adalah teman yang paling dekat,
dan teman yang paling dekat itu disebut biasanya sahabat. Kalau hanya sekedar teman, tidak punya hubungan lebih intim dan dalam, kadang-kadang kita tidak mau ceritakan masalah kita yang sangat detail, betul? Hanya kepada sahabat kita bisa cerita. Hanya kepada seorang sahabat kita bisa bongkar semua persoalan kehidupan kita. Karena dia adalah orang yang dapat dipercaya. Yesus menjadikan kita sahabat. Artinya semua rahasia kerajaan Allah diberitahukan kepada saudara dan saya. Masalahnya hari ini, apakah Tuhan telah memberitahukan rahasianya? Jawabannya adalah sudah. Masalahnya, bisa jadi sahabat tidak peduli dengan keluh kesah dari sahabat yang menyampaikan seluruh persoalan kehidupan. Yesus telah menyampaikan seluruh persoalan kehidupan. Dia menyampaikan rahasia kerajaan Allah kepada kita semua. Karena kita dijadikan oleh Allah pada ayat yang ke-13. Level kita dinaikkan menjadi seorang sahabat. Bagaimana kita bisa memahami bahwa kita menjadi sahabat bagi Tuhan? Kita harus open mind, membuka pikiran kita, terima kebenaran firman Tuhan, maka semua rahasia itu dinyatakan kepada kita dan kita hidup merdeka oleh karena kebenaran firman Tuhan. Amin. Pada ayat yang ke-13, Allah menaikkan, mengangkat, merubah posisi kita menjadi sahabat. Pada ayat yang ke-15 dijelaskan di sana bahwa posisi itu dirubah oleh Allah. Bukan sekedar sahabat, tapi menjadi anak. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kita dijadikan anak, bukan lagi hamba. Bapak Ibu di rumah pasti kita tahu ada seorang pembantu. Pembantu tidak pernah akan tahu berapa harta kekayaan seorang majikan. Pembantu tidak akan pernah tahu berapa atau apa persoalan yang dihadapi oleh majikan. Yang diketahui oleh pembantu atau hamba adalah persoalan-persoalan seputar dapur dan lain sebagainya. Hamba atau pembantu tidak perlu mengetahui masalah apa yang digumuli oleh anak daripada tuan majikan. Dia hanya tahu sekedar persoalan-persoalan yang diinstruksikan oleh majikan. Kamu kerjakan ini, kamu kerjakan itu, selesai. Dan kalau dia tidak bisa terima, dia akan dongkol. Tapi apa boleh buat, dia mesti melakukan karena itu instruksi perintah dari majikan. Yesus memposisikan kita bukan sekedar menjadi sahabat, tapi menjadi anak. Dia mengangkat kita bukan menjadi hamba, tapi jadi anak. Kalau posisi menjadi anak, berarti apa yang dimiliki oleh Allah, rahasia kerajaan Allah, bukan sekedar hanya diinformasikan, tetapi dimiliki rahasia itu oleh kita sebagai anak. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini rahasia yang begitu luar biasa besar. Kalau kita bisa memahami sampai tahap ini, kita menjadi jemaat Tuhan yang mengalami kemerdekaan penuh di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak dipanggil lagi menjadi hamba. Di dalam ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi sekarang apa yang diperbuat oleh Allah kepada semua manusia, kita dapat ketahui. Karena posisi kita bukan lagi hamba, tetapi anak bagi Dia. Bapak Ibu, 2 kali Allah menaikkan level ini, 3 kali memindahkan dari gelap kepada terang, menaikkan posisi kita menjadi seorang sahabat karena Dia rela memberikan nyawanya. Yang ketiga, Dia menaikkan posisi kita menjadi anak dan bukan hamba. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi persoalan hari ini, ada banyak anak-anak Tuhan memposisikan dirinya menjadi hamba. Hamba dalam pengertian menjadi pembantu, hanya disuruh-suruh, tidak memahami apa yang diberi rahasia kerajaan Allah. Sangat miskin kehidupan kita kalau kita hanya memahami status kita sebagai hamba. Naikkan level kita karena Tuhan sudah memberikan status itu kepada kita. Status sebagai hamba adalah memiliki hatinya Bapa, memiliki rencana dan tujuan Bapa di dalam kerajaan surga yang sudah dituangkan lewat Yesus, dan Yesus sudah titipkan kepada kita sebelum Dia naik ke surga. Pergilah, jadikanlah segala bangsa murid-Ku. Itulah hatinya Tuhan. Hati itu diberikan kepada anak, bukan kepada pembantu, bukan kepada hamba. Kita yang memiliki hati besar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya di ayat yang 15 dikatakan bahwa
di ayat yang ke-16 dijelaskan, karena status kita telah diangkat 3 kali, diubah oleh Tuhan, levelnya disebutkan berbeda-beda. Di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa mengapa kita dipindahkan dari gelap kepada terang, kita disebut sebagai sahabat, kita disebut sebagai anak dan bukan hamba, karena Allah punya satu tujuan sejak awal. Dia pilih kita, bukan kita yang pilih Allah. Bukan kita yang menentukan pilihan kepada Allah, tapi kita, Allah yang memilih kita. Dalam ayat 16 dikatakan, Dia memilih kita. Proses memilih adalah proses melibatkan keputusan dari dirinya sendiri Allah untuk menentukan siapa yang menjadi sahabat, siapa yang menjadi anak. Dan pilihan itu hari ini, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bahkan baru bertobat sebulan yang lalu, pilihannya jatuh kepada saudara, Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu banggalah bahwa kita telah dipilih oleh Allah. Dalam bagian firman yang lain, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Sampai di sini, kalau kita memahami kebenaran ini, wow, sungguh luar biasa. Allah memilih kita, ayat yang ke-16, lalu Allah menetapkan kita. Allah menetapkan kita, lalu kemudian apa tujuan Allah pilih dan menetapkan kita? Ada satu tujuan, dijelaskan pada ayat ini, supaya kita pergi menghasilkan buah, supaya kita pergi menghasilkan buah. Abraham dipanggil oleh Allah. Abraham dipanggil oleh Allah. God chooses Abraham. Abraham had a goal. Abraham punya tujuan. Apa tujuan Abraham? Because there is no sin. Kenapa Abraham dipilih oleh Allah? Karena tidak ada kota, tidak ada bangsa yang besar. Allah pilih, jatuhkan pilihannya kepada Abraham dengan satu pilihan, supaya dia keluar dari tanah tempat tinggalnya untuk membangun kota dan bangsa yang besar. Abraham harus memilih, Allah harus memilih Abraham untuk satu tujuan. Allah pilih Bapak, Ibu, Saudara, pasti ada tujuan. Apa tujuannya? Pergi hasilkan buah. God chose Noah. And Noah had a goal. Apa tujuan Noah dipanggil oleh Allah? Apa tujuan Nuh dipanggil oleh Allah? Because there was no ark. Gak ada bahtera, karena Allah akan turunkan air bah. Saat itu tidak ada bahtera yang bisa menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Allah. Maka Nuh disuruh oleh Allah untuk membangun bahtera. Dipilih oleh Allah, digumuli oleh Allah, diproses oleh Allah, dipikir, dipertimbangkan, diputuskan. Pilihan jatuh kepada Nuh. Nuh suruh bangun bahtera. Apa yang terjadi ketika Nuh disuruh bangun bahtera? Dia diolok-olok, dia diejek, seolah-olah dia berada dalam satu situasi melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Allah, sepertinya tidak disupport oleh orang di sekeliling. Demikian juga yang kita alami dalam pelayanan kita. Kita melakukan banyak pekerjaan pelayanan, tapi seolah-olah kita tidak disupport oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin keluarga support kita, mungkin masyarakat di sekeliling kita nggak support kita. Rasanya kita harus menjauhkan diri kita dari berbagai aktivitas rohani. Nuh pun juga mengalami hal yang sama. Tapi pilihan itu oleh Allah jatuh kepada Nuh. Dan Nuh menjadi alat bagi Allah. Allah pun juga punya tujuan. Karena Allah sudah melihat manusia jatuh dalam dosa. Dengan berbagai cara tidak bisa lagi dibawa manusia kepada Allah, dipersatukan dan diperdamaikan. Maka Yesuslah yang diutus. Pilihan tidak ada lagi. Jatuhlah pilihan kepada Yesus sebagai anak. Did Jesus have a goal? Apakah Yesus memiliki tujuan? Yes. Yesus memiliki tujuan. Apa tujuan Yesus? Dia turun menyelamatkan manusia, mengembalikan kepada Allah. Waktu dia kembali kepada Allah, sebelum dia pergi, dia memberikan satu perintah kepada orang percaya. Perintah itu ditujukan kepada saudara. Dan itu sebabnya hari ini Bapak Ibu menjadi anak Tuhan.
karena Tuhan telah memilih Musa. Amin. Pegang dadanya, katakan, ternyata Tuhan telah pilih aku sebelum aku pilih Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Yes? Oke. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Di dalam ayat yang ke-8, saya akan bacakan Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ini yang kita selalu pelajari dalam 1-2 bulan terakhir tentang kasih karunia. Kasih karunia versus iman. Apa itu kasih karunia? Dalam ayat yang ke-8, kasih karunia kita diselamatkan bukan usaha kita, tetapi itu adalah iman. Bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah iman. Pemberian Allah. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma di dalam kedaulatan Allah. Allah kasih. Gak pandang bulu, Allah kasih. Mau dosanya 100, dosanya 1, dosanya 10, Allah kasih dalam kedaulatan. Apa itu iman? Iman adalah menerima sesuatu dalam kebergantungan kita kepada Tuhan. Menerima, bukan melakukan sesuatu, tapi menerima. Kita tidak sedang mencapai, tapi kita sudah mencapai. Itu yang disebut namanya menerima. Ini adalah iman. Kasih karunia adalah pemberian Allah dalam kedaulatan. Iman adalah menerima. Itu sebabnya di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kita menerima semuanya. Dan dalam penerimaan, dalam kita menerima semuanya, di dalamnya sudah terkandung pilihan Allah terhadap kita. Bayangkan Bapak Ibu ketika Musa tinggal di Mesir, lalu kemudian dia membunuh laskar-laskarnya. Firaun, dia ketakutan, dia lari keluar dari Mesir dan dia pergi ke Midian. Di Midian dia akhirnya menjadi seorang peternak. Lalu kemudian memperistihkan. Dia berkeluarga di sana. Sekali waktu dia sudah tinggal di dalam comfort zone, zona nyaman di Midian. Rasanya Firaun tidak lagi mengejar-ngejar dia. Firaun tidak lagi memburu Musa. Dia berpikir bahwa ini tempat yang paling aman buat saya. Tidak perlu lagi repot-repot ngurusin apa itu Mesir dan melihat orang Israel yang ditindas oleh orang Mesir. Tidak perlu lagi dia pikir-pikir seperti itu. Tidak perlu lagi hatinya mesti berbelas kasihan melihat orang Israel, Mesir ditindas dan kasih makan tapi kejar rodi. Ya di Midian ya aman, bisa makan sehari 3 kali, bangun keluarga yang harmonis. Rasanya lagu Musa pada saat itu adalah ku ingin tetap di sini. Sekali waktu Tuhan bicara kepada dia, Musa kembali ke Mesir. Di dalam api yang menyala-nyala Allah bicara kepada Musa, kembali ke Mesir. Bapak Ibu, jika kita di posisi seperti kayak Musa, saya yakin di pilihan itu kita bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan salah pilih aku, Tuhan salah panggil aku. Di dalam kehidupan yang begitu enak yang dialami oleh Musa, Allah bicara kepada Musa, balik ke Mesir. Apa argumentasi Musa? Ya banyak berargumentasi. Saya bisa catat ada 3 argumentasi Musa di sana. Salah satunya adalah aku ini adalah orang yang baru dikejar-kejar oleh Firaun dan aku akan dibunuh oleh Firaun. Masa sih aku mesti kembali lagi ke Mesir? Itu udah pasti bahasa gaul sekarang saya stop nyawa. Betul? Gak mungkin aku bisa membebaskan Israel. Saya stop nyawa. Bisa mati nanti aku di Mesir karena Firaun sudah siap untuk menghadang aku. Itu yang pertama. Yang kedua, jika betul engkau pilih aku untuk pergi lagi membebaskan Israel, aku ini siapa? Gak punya apa-apa, gak punya kuasa. Lalu Tuhan bicara kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa bilang, ya tongkat, karena aku gembala domba dari Laban. Nah tongkat itu yang kau akan pakai untuk bebaskan Israel. Hah? Kok tongkat bisa pakai bebaskan Israel?
Domba aja kalau dipukul ada yang belok ke kiri dan ke kanan, tidak ada yang menyimpang, tidak lurus jalan masuk kandang. Bagaimana mungkin dengan tongkat ini akan bebaskan puluhan ribu orang Israel? Argumentasi yang kedua Musa, seolah-olah tidak mungkin bahwa Allah telah memilih dia. Banyak kita berargumentasi di dalam Tuhan bahwa pilihan Allah tidak tepat buat kita. Tapi lihatlah, Allah telah memilih, tapi dia punya tujuan. Berapa tahun kita menunggu pilihan Allah itu akan terwujud di dalam kehidupan kita. Allah tetap akan menunggu, karena saudara sudah dipilih oleh Allah, dipercayai oleh Allah. Lalu Allah bilang, tongkat yang di tanganmu itu coba lempar, berubah jadi ular. Pegang lagi ekor ular, berubah lagi jadi tongkat. Lalu Musa berargumentasi, yang kayak begini Tuhan bisa dilakukan oleh ahli sihir orang Mesir. Yang aku lihat orang Mesir pun juga ahli sihirnya melakukan hal yang sama. Siapa aku? Nanti aku pikirannya ahli sihir lagi orang Mesir. Argumentasi yang kedua membuat Musa merasa seperti kayak pendekar. Pilihan Allah terhadap dia untuk pergi ke Mesir salah. Kadang kita juga melakukan argumentasi sehingga kita tidak terlibat dalam pemuritan dan penjangkauan. Dan Allah katakan sekarang masukkan tanganmu ke dalam sak. Tiba-tiba tangan Musa berubah menjadi kusta. Dimasukkan kembali berubah lagi. Yang kayak begini bisa dilakukan oleh ahli sihir Mesir. Argumentasi yang ketiga Musa ingin mementahkan pilihan Allah terhadap Musa. Tapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Yang terakhir Musa bilang, kalau betul itu sudah kau beri kepadaku, Tuhan bilang, aku sudah kasih, aku sudah beri. Ini yang disebut namanya grace, anugerah, sudah diberi. Kadang-kadang kita tidak gunakan apa yang menjadi pemberian Allah kepada kita karena iman tidak bekerja di sana. Ini yang disebut Efesus 2 ayat 8. Allah telah memberikan kasih karunia, tapi iman tidak bekerja untuk menerima apa yang sudah Tuhan. Kita seolah berusaha untuk mendapat kuasa. Kita seolah berusaha untuk mendapatkan kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Padahal Tuhan bilang, aku menetapkan kau supaya menjadi umat yang kudus tak bercacat. Ada argumentasi yang terakhir sebelum dia berangkat. Aku ini petah lidah. Aku gak bisa ngomong pada orang banyak. Lalu Allah bilang, Harun kakak, dia yang pandai bicara. Nanti dia akan ngomong pada orang Israel. Kamu tetap harus berdoa. Singkat cerita Musa. Pilihan Allah sejak awal dibantah berapa kali oleh Musa. Pilihan Allah tetap pilihan Allah. Musa pilih Allah menjadi Allah dan Tuhan. Tapi Allah bukan hanya menjadikan Musa hamba, dia menaikkan level sahabat dan menjadikan anak. Saudara juga ya, Bapak Ibu juga ya. Yang kedua, ketika Elia dipanggil oleh Tuhan, Bapak Ibu, terakhir Elia sebelum berangkat ke Sarfat, dia tinggal di tepi sungai Kerit. Di tepi sungai Kerit, Elia tinggal dengan nyaman di comfort zone-nya. Dia dikirimin makanan oleh Gagak Catering Service. Tiap hari makan dikirim, minum tersedia. Lalu disebutkan dia sangat nyaman tinggal di tepi sungai Kerit. Saya rasa ini Elia tinggal di sebuah komplek master yang penjagaan security 24 jam. Setiap orang yang masuk selalu ditanya, mau ketemu siapa? Elia nyaman tinggal di tepi sungai Kerit. Ada supply dari Gagak Catering. Dia merasa tidak perlu lagi saya bersusah payah untuk melakukan kehidupan ini. Tapi Allah bicara kepada Elia. Elia, pergilah ke sana. Di sana ada seorang janda miskin yang hampir mati. Kau mesti pergi ke sana tolong dia. Aku mesti pergi. Apa yang diargumentasikan oleh manusia seperti Elia kalau dalam keadaan ini, Tuhan aku udah nyaman nih, pekerjaanku nyaman, rumah tanggaku sudah harmonis, bla 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 bla. Oh, kita dipanggil oleh Tuhan, Allah mesti pilih Elia. Dan
Singkat cerita, Elia pergi ke Sarfat, dan singkat cerita janda di Sarfat pun juga akhirnya tidak mati oleh karena Elia taat kepada pilihan panggilan Tuhan. Saya balikan pertanyaan. Kalau Elia tidak jadi pergi ke Sarfat, apa jadinya si janda miskin? Saya jawab, kalau Elia tidak mau pergi, Tuhan, aku sudah tinggal nyaman di tepi sungai Kerit. Aku sudah nyaman dengan tempat tinggalku. Aku sudah nyaman dengan aktivitas pekerjaanku. Aku sudah nyaman dengan segala macam kehidupan sekarang. Lalu Allah sudah harus pergi. Allah sudah harus membuat aku pergi ke sana, ke Sarfat. Bagaimana mungkin? Kalau Elia tidak jadi pergi ke Sarfat, mungkin janda itu mati. Atau juga mungkin janda itu tetap hidup karena Allah pilih yang lain. Tapi pilihan tetap Elia lah yang mestikan. Saudara yang kasih Tuhan, dua contoh ini bisa membuat kita meyakini bahwa pilihan Allah sudah sejak awal ditentukan buat saudara, Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Gak ada cara lain. Cara yang ketiga, Daud dipilih pada waktu Samuel disuruh, Samuel, udah jangan berduka cita lagi. Sekarang temuilah Isai. Cari itu salah satu anaknya. Dia akan menggantikan Saul yang sudah kutolak, dan dia akan menjadi raja atas Israel. Samuel ketemu dengan Isai dan bilang, hei Pak Isai, tolong semua anak-anakku yang 7 orang itu, Isai punya 7 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Lalu kemudian suruh keluar semua. Lalu kemudian disiapkanlah catwalk. Lalu kemudian Nabi Samuel menjadi juri penilai. Mulai anak pertama maju, lalu kemudian ini dia raja yang ditunjuk oleh Allah. Perawakannya boleh, perawakan A, body A, ngomongnya sangat tegas A, dan sampai berpikir inilah orang yang dipilih oleh Allah. Allah bicara pada Samuel, bukan yang kau lihat, yang aku tentukan. Maju anak yang kedua dengan lenggak-lenggok di depan catwalk. Allah bicara, bukan ini juga. Maju anak yang ketiga, bukan ini juga. Tanya lagi sama Isai, masih adakah anakmu yang lain? Masih. Tuh, ada di padang rumput. Jatuh pilihan kepada Daud. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin salah satu di antara keluarga Bapak Ibu Saudara yang dipanggil oleh Tuhan menjadi anak Tuhan. Mungkin kita yang pertama kali. Mungkin saudara adalah Daudnya dalam tanda kutip. Dan apa yang terjadi ketika Daud harus menghadapi peperangan dengan Filistin? Saul pun juga mundur, yang sudah menjadi panglima perangnya Israel, yang terlatih dan sudah dididik dalam seminar Lemhanas. Saul pun mundur, yang sudah berperang, yang sudah coba khusus artileri, kavaleri, apalagi berduri, udah diikuti oleh Saul, tapi dia cancel, dia menyerah. Yang kayak begini gak mungkin. Semua prajurit Saul juga mundur, gak ada yang berani menghadapi Filistin. Dan mereka sudah mundur, dan Filistin semakin maju menyerang. Di balasan itu ada Daud yang telah dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah, dia berani ngomong. Dan bagian firman itu yang paling saya suka. Kalau Goliat dan orang Filistin mengolok-olok Allahku, Allah orang Israel, pasti Tuhan akan tolong saya. Mengapa? Beruang dan singa pun juga ku kejar. Saya suka dengan kata ku kejar. Periksa di Alkitab saudara nanti di rumah. Hanya Daud satu-satunya manusia yang bisa mengejar singa. Tapi adegan ini jangan dipraktekkan di kebun binatang nanti siang. Sudah pergi ke Taman Ganesa, masuk ke kandang singa, demi nama Allah, aku kejar kau yang diterkam. Tapi adegan ini boleh dilakukan jika kau beriman kepada Tuhan. Yes, amin. Hanya Daud yang mengejar singa. Tidak pernah dalam kehidupan manusia. Coba lihat biografikal atau TV-TV tentang Korah dan Mauna. Tidak pernah ada orang yang mengejar binatang buas. Binatang buas kebalikannya mengejar manusia. Tapi hanya satu-satunya di Alkitab telah dicatat, Daud mengejar singa. Dia membunuhnya, binasakan. Kenapa kok Daud bisa begitu? Karena dia sudah dipilih oleh Allah.
Dia sadar dia punya kekuatan Allah. Dia sadar dia adalah anak Allah. Saudara yang kasih Tuhan, mau bukti yang mana lagi? Kalau betul saudara sudah dipilih oleh Allah, pokoknya sekarang yakinilah kita dipilih oleh Allah. Amin. Yes. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, kalau Allah sudah pilih kita, maka tidak ada cara lain kita memungkiri kekuatan kita untuk menjauh daripada Allah. Kemanapun kita pergi, Rohmu tetap akan mengikutiku. Mari sama-sama kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai 30. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat ini. Mengapa kita dipilih oleh Allah? Kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai 30. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bahwa Allah telah memilih sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Tujuannya kita lihat di dalam ayat yang ke-29. Allah pilih kita dari semula, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau di layar screen InFocus bisa ditampilkan versi King James Version, itu lebih jelas di situ disebutkan. He also predestined to be conformed to the image of His Son. Allah membentuk kita, menjadikan kita to be conformed. Form itu bentuk. Format, bentuk yang sudah ada dulu, Allah sudah buat. Form itu bentuk. Kon itu di dalam. Kum itu artinya di dalam. Dalam bahasa, kalau kita lihat di Inggris Oxford Dictionary itu disebutkan kon itu di dalam, kum laut, kum di dalam. Conform berarti bentuk yang ada di dalam. Allah menjadikan kita untuk mengambil bentuk yang sudah Allah sediakan di dalam pemikiran Allah. To be conformed to the image of His Son. Image of His Son. Image-nya anak Allah yaitu Yesus. Kita harus conform kepada image-nya Yesus. Conform terhadap pikiran Yesus. Conform terhadap perbuatan, sikap, karakter Kristus. Kita mesti ada di dalamnya. Let make man to our image. Mari kita jadikan manusia menurut image kita. Keserupaan bukan berarti wajah kita serupa dengan Yesus. Rambut panjang, janggut panjang, hidung mancung, bukan itu. Keserupaan seperti Yesus, bukan jalan pakai jubah, lalu kemudian pakai sendal kayak ala orang Yahudi, bukan itu. Tapi keserupaan yang dimaksud adalah our image. Our itu kata daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Our image. Mari kita ciptakan manusia menurut image-nya kita. Dalam Kejadian 1 ayat 26, image itu bicara tentang pemikiran Allah. Kalau saudara hari ini ada seorang maju ke depan, pakaian compang-camping, berbau, lusuh, rambutnya gimbal, kira-kira image-nya apa? Image-nya adalah orang ini udah gak makan berhari-hari, orang ini tidurnya gak di atas tempat tidur, orang ini joroknya ditangkut, baunya pasti dia gelandangan. Image kita pasti gelandangan. Itu sebabnya kalau kita lihat ada orang-orang yang berpenampilan seperti itu, ya gak diurus ibadah. Ini image.
Image itu bisa dilihat dari penampilan. Nah, Allah ingin supaya di dalam diri kita ada image-nya Allah tinggal. Supaya kalau kita mendeteksi ada orang yang ada di hadapan kita, oh, dia orangnya murah hati, dia orangnya tidak sombong, dia orangnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Image yang ditampilkan adalah image Allah ada dari orang itu. Tapi kalau anak Tuhan sedikit-sedikit iri hati, sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit malas, sedikit-sedikit malas kok sedikit-sedikit gak banyak-banyak. Image yang ditampilkan, oh anak Tuhan kok gitu sih? Nah, ini image. Allah ingin supaya karena Tuhan pilih kita, maka pilihan Tuhan yang terjadi atas kita satu tujuan. Tujuannya adalah supaya kita memiliki image Allah. Supaya kita memiliki image Allah. Itu sebabnya ada satu lagu yang mengatakan, kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Lihat wajahnya, kok ada kemuliaan Allah. Nah, ini image. Lagi susah, senang, senyum. Lagi punya uang, happy, itu normal. Lagi gak punya duit, gak makan, sudah berhari-hari tetap tersenyum. Image Allah ada pada orang. Menghadapi situasi yang pelik, dia tetap happy, dia tetap gembira, dia tetap bersyukur pada Allah. Karena ada image Allah, ada pengharapan. Tadi katakan dalam ayat ini bahwa to be conformed to the image of His Son. Yuk kita confirm, masuk di dalam image Allah. Supaya kalau orang lihat diri kita, orang bisa menyebutkan, ya memang dia adalah anak Tuhan. Berapa sering dulu waktu kita di sekolah, di kampus, kita sering disebut pendeta atau orang suci. Nah, itu berarti orang sudah memiliki image tentang dirimu, kau adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sebelum belajar, berdoa dulu. Setelah belajar, berdoa lagi. Sebelum masuk kantin, mau makan makanan, berdoa lagi. Orang lihat, orang suci ini. Gitu ya. Datang ke sekolah jam 7, setengah 7 sudah mulai lap-lapin kursi teman-teman yang lain. Orang suci. Gitu ya. Selalu kalau menutup akhir dari sekolah, guru selalu minta, kamu deh yang maju ke depan, yang doa. Tiap kali begitu, orang suci. Kenapa? Image Allah gak nempel di situ. Kalau ada temannya berbuat salah, atau ada tetangga berbuat salah, dia bilang, jangan gitu dong Pak, dosa lo di hadapan Tuhan. Langsung dicap image-nya, orang suci. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, apakah kita masih diperlakukan oleh orang seperti itu? Masih dicap sebagai pendeta atau orang suci walaupun memang bukan pendeta? Masih dicap sebagai orang kudus? Kalau itu tidak ada cap lagi yang dilemparkan oleh orang lain kepada kita, ini waktunya kita bertobat. Berarti kelakuan kita, mohon maaf, mirip hampir sama dengan mereka. Sampai hari ini di kantor saya mesti disebut orang suci. Kalau ada yang sakit diminta, Edison tolong doakan. Pendetanya tolong doakan. Saya bukan pendeta, tapi suruh doakan. Dicap orang suci. Pindah ke pekerjaan yang lain, dicap orang suci juga. Karena apa yang dilakukan selalu mengkoreksi orang yang melakukan kesalahan. Dan memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dicap oleh orang suci. Tapi kalau kita tidak pernah lagi dicap orang suci dan orang kudus, mohon maaf, minimal kelakuan kita sama dengan mereka, karena tidak ada yang lebih yang dapat disebutkan atas status kita yang lebih berharga di mata orang lain. Pilihan Allah tetap jatuh kepada saudara untuk menjadi serupa seperti Kristus. Amin, Bapak Ibu sekalian. Bagian yang terakhir, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya tujuan Allah adalah supaya kita bukan hanya menjadi serupa, tapi kita pergi menghasilkan doa, menjangkau orang, membawa orang kepada Tuhan. Dan tujuan Allah kenapa panggil kita supaya orang-orang jahat tidak mati. Di dalam kitab Yesaya 33 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan tidak menerima kematian orang-orang fasik. Sebelum orang fasik mati, Tuhan ingin supaya mereka diselamatkan dan percaya kepada Tuhan. Dan itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, kalau Allah sudah panggil Musa, Allah sudah panggil Abraham, Allah juga sudah panggil, Allah sudah pilih Elia, Allah juga sudah pilih saudara untuk memuridkan orang-orang, menyatakan Yesus. Dan Allah juga sudah pilih saudara
untuk bisa membawa setiap orang kepada Tuhan. Bagian yang terakhir, salah satu murid Yesus yang dipilih oleh Allah, yang dipilih oleh Yesus adalah Simon. Mari kita lihat bagian yang terakhir dalam Yohanes pasal yang pertama, ketika Yesus memilih Simon sebagai muridnya. Yohanes 1 ayat 42. Ini adalah pilihan Yesus kepada Simon. Di dalam Yohanes 1 ayat 42, mari kita sama-sama baca ayat ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Waktu Andreas membawa Simon, saudaranya, kepada Yesus, Andreas memperkenalkan, "Yesus, nih saudara gue, namanya Simon, kenalan." Nah, salaman. Waktu Yesus ketemu sama Simon yang diperkenalkan oleh Andreas, maka apa yang dikatakan Yesus kepada Simon? "Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Mungkin Simon pada waktu dipanggil Yesus pertama kali bukanlah orang yang hebat, bukan juga ketua RT, orang yang selalu gagal. Lihat, angkat ikan aja mulai dari malam sampai pagi hari seekor pun tak didapatkan, selalu mengalami kegagalan. Bentuk diri yang diciptakan, dideklarasikan terhadap dirinya Simon, "Aku ini orang gagal, aku ini bukan apa-apa, aku ini siapa sih?" Nah, ketika diperkenalkan oleh Andreas Simon kepada Yesus, Yesus mengatakan, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan berarti you shall be called Cephas. Kau akan dinamakan Kefas." Kapan namanya Kefas? Nanti. Kapan Simon akan dinamakan batu karang? Tapi Allah melalui Yesus telah memilih Simon pada saat dia dipanggil menjadi muridnya. Dan Simon yang dipanggil oleh Yesus, dipilih oleh Yesus untuk memuridkan, untuk menjangkau orang. Yesus telah menetapkan nama Simon Kefas, batu karang. Mungkin kalau Andreas membawa Simon berpikir begini, "Loh, kenapa kok jadinya Simon yang dipilih bukan gue? Kok jadinya dia bukan saya?" Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, pilihan Allah tidak pernah salah. Mungkin Simon orang yang terkebelakang, mungkin Simon orang yang minder, mungkin Simon orang yang patah lidah, tidak bisa bicara. Mungkin dalam kehidupan rumah tangganya dia orang yang gagal. Di dalam lingkungan tempat yang dia tinggal, dia tidak dikenal. Tiba-tiba Andreas bawa Simon, dan Yesus bukan melihat kekurangan Simon pada saat itu. Yesus tidak melihat kelemahan Simon pada saat dipanggil. Yesus tidak melihat kegagalan Simon yang dialami Simon pada saat dipilih. Tapi yang Yesus lihat adalah Simon yang dipilih. Sekalipun dunia melihat dia lemah, tak berdaya dan gagal, tapi dalam pandangan Yesus, ini orang yang akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Simon adalah menjadi pemimpin para rasul. 3.000 orang dalam khotbah pertamanya, orang semua dibebaskan, diselamatkan. Khotbah berikutnya berlipat kali ganda orang yang dimenangkan. Orang yang dipandang tidak berarti. Ketika Allah sudah pilih dia, pilihan Allah tidak pernah salah. Manusia melihat apa yang dilihatnya hari ini, tapi Yesus melihat jauh ke depan. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari ini kita melihat diri kita, hari ini kita ya, maaf, kalah, gagal, letih lesu, menderita, perut kembung-kembung, bibir pecah-pecah. Rasanya kok, ya siapa aku ini, gak berarti lah buat masyarakat tinggalku. Siapa aku ini dalam pelayananmu, aku gak terkemuka. Stop, jangan berpikir mengintimidasi diri sendiri. Kenapa Yesus pilih Bapak Ibu sebagai kasih Tuhan? Karena dia punya rencana. Rencananya sudah pasti. Kalau Simon berpikir, ya Tuhan, masa sih kamu panggil saya? Aku ini orang yang gagal, aku orang yang lemah, aku orang yang letih, lesu, berbeban berat. Dia bilang, mari datang padaku.
Kalau hari ini kita mengatakan diri kita tidak berdaya, tidak ada apa-apanya, gak sukses, gak diberkati, itu kan kata siapa? Kata dirimu. Tapi kata Allah tidak demikian. Kalau orang bilang, oh Edison ini orangnya gagal, kalah, gak pernah berhasil, orang yang benar, saya akan katakan pada orang itu kata kamu. Tapi kata Allahku lewat firman-Nya tidak begini. Saya lebih meyakini apa kata Tuhan dibandingkan apa kata Tuhan. Bisa berani berkata seperti itu kalau ada orang mengatakan, oh kamu gagal, gak mungkin kamu bisa jadi pemimpin, gak mungkin kamu bisa jadi pemberita Injil, gak mungkin kamu bisa menjadi seorang pemimpin dalam kelompok pemuritan, kamu selalu begini, yang ini aja belum dilakukan, yang ini aja belum pernah. Itu kata kamu. Tapi Allah sudah memilih aku harus maju ke depan. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, sebabnya Allah pilih kita. Jangan lihat apa yang ada pada kita hari ini. Kalau kita melihat apa yang ada pada kita hari ini, berbagai bentuk kelemahan, berbagai bentuk kegagalan, kita akan kalah terus. Allah saja gak lihat kelemahan kita, Allah melihat Simon, Kefas. Allah melihat Musa, yang Musa bilang gagal akan dibunuh, yang maju ke sini. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Hari ini Tuhan telah pilih saudara. Mau tunggu bersama, masuk dalam kelompok pemuritan, jadi seorang pemurid, jadi seorang pemberita Injil, karena itu pilihan Tuhan yang sendiri. Suka tidak suka, mau tidak mau, Allah sudah kasih kuasa itu. Ekspor kuasa itu, ekspor kehidupan yang rohani, yang berhasil, yang sudah Tuhan beri kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.